Kalau pendidikan di luar negeri itu seperti apa? Negara-negara maju itu antara etika dan ilmu itu bagaimana? Ya gini, secara umum perbedaan antara Barat dan Timur. Kalau Barat itu pusat dari semua cara pandang, pusat dari semua ilmu, pusat dari semua pendidikan itu adalah logika. Berarti apa? Akal. Sementara kalau di Timur itu pusat dari semua cara pandang, pusat dari semua ilmu, pusat dari semua pendidikan itu adalah bukti, adalah rasa, necoro khusus sobong Jawa adalah rasa. Ini basically ya dasar cara pandang dan dasar keilmuan orang Barat dan orang Timur. Tapi dalam perkembangannya ketika budaya Barat itu menjadi budaya yang dominan, mereka mempengaruhi cara pandang dan budaya orang Timur, sehingga orang Timur sekarang pun mayoritas kecenderungannya akal, basisnya semua adalah akal, basisnya semua adalah logika. Nah, kalau bicara tentang dunia itu memang akal. Orang yang menggunakan akal pasti dia akan menguasai dunia. Orang yang mendahulukan akal itu pasti akan menguasai dunia. Jadi orang yang mendahulukan qalbu itu pasti akan menguasai kedamaian, akan menguasai akhirat kan gitu, menguasai ketentraman. Persoalannya seperti tadi dibilang bahwa kita tidak mungkin ke akhirat tanpa melalui dunia. Ketika dunia kita sudah terkontaminasi oleh cara berpikir Barat tadi, ya, pada akhirnya kita pun tidak jauh berbeda, bahkan lebih buruk dari mereka, lebih buruk dari orang Barat karena nanggung semua. Dari sisi akal kita nggak bisa ngalahkan mereka, dari sisi qalbu kita sudah tergerus semua. Sudah kita tinggalkan pelan-pelan, maka kemudian yang terjadi mayoritas dunia ketiga itu tertinggal dari Barat. Jadi tata pola kehidupan mereka, termasuk tata pola kehidupan bernegara mereka itu basisnya akal. Bisa diterima akal enggak? Masuk akal atau enggak? Nalar atau enggak? Kalau jadi gini, anjing itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kalau kita membunuh ciptaan Allah, kita berdosa pada Allah enggak? Jadi logika. Akhirnya juga logika ketika pada tempatnya, ya, itu dia bisa menjadi dasar etik, bisa menjadi dasar etika sosial. Ya. Maka kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, agama Islam adalah agama akal. Itu harus menjadi basis. Karena itu kelemahan manusia tengah dan manusia timur. Dengan basic qalbu yang sudah baik ditambah dengan akal yang kuat, maka akan sempurnalah agama itu. Karena kita terlalu kuat dalam hal rasa, maka mudah sekali ditipu, mudah sekali DVD impera, dipecah belah. Di dunia ini kelompok agama apa yang paling banyak bertikai? Kita sendiri. Kita sendiri karena mudah diadu domba, mudah diakali. Karena itu basis akal yang basis logika yang kuat. Sampai dunia gak oleh, akhirat gak oleh sisa nih Mas ya. Kita tambah apa ini? Terus apa? Jadi doa. Makanya ada sifat Rahman Rahim itu kan. Jadi kalau di pesantren itu kan di mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah.
Bismillah kelawan nyebut asmane Ar-Rahmani zat kang welas ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi terwelas ing dalem donya bloko lan akhirat bloko. Jadi hamba Allah itu berarti Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Sifat Rahman Allah itu berarti apa? Orang yang mendapat sifat Rahmannya Allah, berarti dia itu akan bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian ada sifat Rahim, berarti orang itu bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia saja ataupun mendapatkan kebahagiaan di akhirat saja. Berarti kalau orang kafir itu ya, mereka katakan di dunia bergelimang harta, bisa saja orang ini mendapat sifat Allah yang berupa Rahim. Berarti Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Jadi dibedakan. Kasih sawung. Masalahnya kemudian dalil itu seringkali dijadikan pembenar atas kemiskinan kita, atas lemahnya kita. Jadi kayak menghibur diri, kalau sugih, kalau pintar, tapi kan lu mlebu neraka. Sing sempurna itu kan sugih. Iya, Rahman ya. Ya oleh Rahman, oleh Rahim kan. Itu nama yang hampir tidak terpisah. Semua yang hampir tidak terpisah. Jadi umat Islam itu harus memadukan antara dunia bahagia akal dan harus memadukan antara zahir dan jelas zahirun wa batinan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan kemudian itu menjadi doktrin ketika kita mikir yang penting akhiratnya hasanah. Untuk pikir gampang akhirat hasanah, dunia pun nggak hasanah.